Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat yang ke-10 dan 11. Ibrani 6 ayat 10 dan 11, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama, untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya. Saudara, sebagai anak Tuhan tentu kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Ketika ada banyak orang berjuang untuk mendapatkan jaminan keselamatan, untuk mendapatkan hidup yang kekal, mereka mengusahakan jaminan keselamatan itu dengan melakukan perbuatan baik. Sehingga ada banyak orang berbuat baik supaya bisa masuk surga. Banyak orang berbuat baik supaya mereka bisa mendapatkan pahala dan nantinya mereka mendapatkan hadiah, mendapatkan satu hal yang mereka nantikan dari Tuhan. Tentu bukan itu yang menjadi bagian yang kita imani dan kita percayai. Bagian dari Ibrani 6 ini kembali juga mengingatkan bahwa kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Kita sudah mendapatkan satu jaminan yang kekal. Kita sudah mendapatkan satu hal terbaik di dalam hidup kita melalui pengorbanan Kristus. Lalu bagaimana ketika kita menjalani kehidupan ini? Apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan pekerjaan kita? Atau kita sudah tidak usah melakukan perbuatan baik? Mungkin saat ini kita pun juga punya pertanyaan yang sama. Ketika kita mungkin diajak melayani Tuhan, buat apa aku melayani? Aku melayani untuk mendapatkan apa? Bukankah aku sudah mendapatkan jaminan itu? Aku tahu aku sudah tidak perlu berjuang, berusaha keras, tapi anugerah Tuhan ada di dalam hidupku. Betul, keselamatan sudah diberikan. Tapi bagian ini menunjukkan dengan jelas bahwa orang yang sudah ada di dalam anugerah Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, dia tidak akan hidupnya diam saja. Dia tidak akan tidak mengusahakan sesuatu. Ketika orang sudah mendapatkan satu hal yang terbaik di dalam hidupnya, ketika dia sadar hidupnya itu begitu berharga, tentu mereka ingin secara alami, secara naturnya ingin aku memberikan yang terbaik. Aku ingin melayani Tuhan. Aku ingin memajukan kerajaan Allah. Dan aku lakukan itu bukan untuk pahala atau pujian bagi diriku sendiri, tapi supaya Tuhan disenangkan, supaya Tuhan dimuliakan. Bagian ini juga menunjukkan Tuhan pun akan melihat apa yang kita lakukan. Tentu Dia yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia juga akan sungguh-sungguh bersuka cita. Dia juga akan melihat ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ketika kita bekerja keras, ketika kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Tentu itu akan menjadi persembahan yang berkenan kepadanya. Tentu Dia juga akan melihat itu melalui setiap apa yang kita lakukan. Semoga bagian ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita masih ada di dunia, kita berjuang bukan untuk mencari jaminan akan keselamatan itu, tapi bagaimana kita yang sudah diselamatkan, kita tidak mau hidup kita menjadi sia-sia. Ayat 11 juga menunjukkan hal yang sama. Bagaimana sekarang dengan kesungguhan kita mau menjalani hidup kita dengan baik, karena kita sudah punya pengharapan itu. Kita mau melakukan pekerjaan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau melakukan pelayanan bagi saudara seiman atau bahkan bagi semua orang yang harus terus kita lakukan. Inilah bagian kita di dunia. Dan ketika itu kita lakukan, ini bukan hanya sekedar untuk orang lain, tapi membuat kita juga boleh belajar menjadi lebih baik. Membuat kita tentu juga bertumbuh di dalam kehidupan iman kita. Membuat kita juga boleh terus melihat bagaimana anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu nyata di dalam hidup kita ketika kita melayani Tuhan. Bagaimana Dia pun tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita melayani di gereja, kita pun nanti akan terus bisa melihat bagaimana karya Tuhan itu nyata di gereja. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Bagaimana ketika kita melihat ada orang-orang yang boleh mengenal Tuhan dan dimenangkan bagi Kristus, kita akan merasakan sukacita yang besar. Bahkan mungkin di masa-masa sekarang, masa-masa yang mungkin tidak mudah di tengah kehidupan perekonomian yang berat, kita pun boleh melihat ketika kita mau terus melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Kita pun bisa melihat bagaimana Tuhan menjaga gerejanya. Tuhan memelihara gerejanya, termasuk Tuhan memelihara kehidupan kita. Semoga bagian ini mengingatkan kita untuk terus bekerja keras, untuk mau melayani Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kristus mati di kayu salib bagi kami. Inilah kami
manusia baru yang hidup di dalam anugerah Tuhan. Bagian kami saat ini adalah mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan dengan sebaik mungkin, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Kasih Tuhan yang sudah kami rasakan boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan melalui apa yang kami lakukan, kerajaan Allah boleh terus berkembang lebih luas. Pekerjaan Tuhan boleh dilakukan dengan lebih besar. Dan kalau Tuhan izinkan kami boleh menjadi alat Tuhan untuk mengerjakan pelayanan itu, kami tidak mau sia-siakan. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.